Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran PJJ di pagi hari ini. Untuk jam ini adalah mata pelajaran bimbingan dan konseling. Mungkin kalian belum pernah mendapatkan mata pelajaran bimbingan dan konseling pada saat di SD. Oke, untuk pertemuan pertama ini kita akan mempelajari apa sih bimbingan dan konseling itu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Ibu Kusnul Hidayah yang nanti akan mendampingi kalian dalam pelajaran bimbingan dan konseling. Ini ada foto saya. Mungkin kalian belum pernah mengenal saya, jadi nanti ke depan insya Allah kita bisa lebih kenal, lebih dekat lagi. Oke ya, langsung saja kita ke materi. Apa sih yang terlintas di benak kalian ketika kalian mendengar kata bimbingan dan konseling? Ketika di SMP, kalian mesti akan mendapatkan mata pelajaran bimbingan dan konseling. Kemudian nanti apa yang sebenarnya dipelajari dalam bimbingan konseling itu. Yang ketiga, seberapa penting peran bimbingan konseling dalam sekolah itu. Oke, kita lanjut ya. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada murid secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh seorang ahli di sini, yaitu guru BK, yang bertujuan untuk membantu agar individu atau murid itu dapat memahami dirinya, lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan hidup. Jadi di sini fungsi bimbingan adalah membantu kalian agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian biar bisa berkembang secara optimal, gitu ya. Kemudian konseling adalah bantuan secara profesional yang diberikan oleh guru BK kepada murid secara tatap muka yang dilakukan secara langsung. Dalam rangka untuk apa? Untuk memperoleh pemahaman diri yang lebih baik, kemampuan untuk mengontrol diri, dan mengarahkan diri untuk dimanfaatkan murid-murid dalam rangka pemecahan masalah dan memperbaiki tingkah lakunya di masa yang akan datang. Jadi konseling di sini tujuannya adalah untuk membantu kalian menemukan solusi dalam setiap permasalahan yang sedang kalian hadapi. Ya, pasti kita semua orang pasti punya masalah. Nah, guru BK fungsinya adalah membantu kalian untuk menemukan solusi yang terbaik buat kalian. Ya, biar nanti ke depan tingkah lakunya akan semakin baik, gitu ya. Kemudian jadi bimbingan konseling, kesimpulannya bimbingan konseling itu membantu murid agar memiliki kompetensi dan mengembangkan kompetensi yang ada dalam dirinya secara optimal biar nanti tugas-tugas perkembangan pada saat kalian di usia SMP ini bisa berkembang dengan baik ya. Jadi bisa menerima sikap, menerima kondisi fisiknya, bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik, seperti itu, bisa bersosialisasi dengan lingkungan, jadi seperti itu ya. Kemudian ada 4 bidang bimbingan dalam BK. Jadi dalam bimbingan konseling itu ada 4 bidang. Yang pertama itu bimbingan pribadi, yang kedua bimbingan belajar, yang ketiga bimbingan sosial, dan yang terakhir adalah bimbingan karir. Jadi nanti yang dipelajari dalam bimbingan dan konseling itu tentang masalah-masalah pribadi. Mungkin kalian punya masalah pribadi dengan keluarga, dengan teman, kemudian kurang motivasi, seperti itu nanti bisa kita konsultasi di BK dengan guru BK bisa. Kemudian yang kedua tentang belajar, mungkin ada pembelajaran yang kok saya tidak bisa konsentrasi, kenapa, seperti itu ya, kaitannya dengan pembelajaran nanti juga bisa kita selesaikan bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah bimbingan sosial, kaitannya dengan interaksi sosial, sulit bergaul misalkan, merasa dikucilkan teman, nggak punya teman, dengan keluarga juga tidak nyaman. Nah itu nanti bisa kita sharing bersama. Yang terakhir tentang karir di masa yang akan datang ya. Saya ini apa sih yang harus saya lakukan pada saat saya kelas 7, kemudian apa sih tugas-tugas saya yang harus saya kerjakan, itu nanti bisa nanti kalian konsultasikan juga. Jadi seperti itu, ada 4 bidang bimbingan. Jadi silahkan monggo nanti
selama daring kalian kalau ada masalah bisa WA gitu ya. Nanti kalau sudah bisa kita tetap muka, bisa ketemu, kalian bisa datang ke ruang BK. Jadi seperti itu anak-anak. Untuk pertemuan pertama ini perkenalan tentang bimbingan dan konseling. Jadi silahkan difahami, jangan takut ya, jangan merasa bahwa ruang BK itu adalah seperti penjara atau polisi sekolah, tidak, tapi kita itu teman, kita itu sahabat, kita bersama-sama untuk mencari solusi suatu permasalahan biar nanti ke depan bisa lebih baik. Oke anak-anakku, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup ya. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah saja, dan jangan lupa selalu berdoa dan tertib beribadah. Oke, dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muliska Juara.